Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan dan juga menjelaskan mengenai apa itu fast Fourier transform dan fast Fourier transform kebalikannya, dan kita analisis juga bagaimana ketika kita keluarkan satu frekuensi dominan sehingga menyisakan frekuensi dominan lainnya, dan kita analisis juga dalam hal geofisika. Oke, yang pertama yaitu kita definisikan dulu parameter yang akan di input. Yang pertama itu ada fs, terus yang kedua itu ada dt ya. Dt ini di sini itu sebagai periode interval atau ya periode interval jarak antara dua sampling. Terus lanjut L. L ini adalah apa namanya? Banyak sampel, jumlah sampel. Terus yang terakhir adalah T sama dengan, jadi kita input vektor waktunya. Oke, seperti ini. Nah, oke. Di sini frekuensi samplingnya itu saya input 500. Kemudian untuk periode samplingnya itu saya input kebalikannya. Terus 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 di sini apa namanya? Lanjut jumlah sampelnya itu kita input 1000. Jadi banyak sampel, jumlah sampel eh, yang ada dalam gelombang itu ada 1000. Oke, sudah kita definisikan parameter sinyal. Kemudian yang di bagian kedua, ini, oke, di bagian kedua ini kita akan menginput ya, lebih tepatnya menginput sinyal dengan 3 komponen frekuensi. Nah, frekuensi yang pertama itu ada 10 Hz, kemudian frekuensi kedua itu 30 Hz. Nah, yang ketiga itu 60 Hz. Kenapa saya input seperti ini? Itu nantinya pada apa namanya? Frekuensi domain akan muncul 3 frekuensi yang dominan gitu. Nanti kita targetkan di sini ada 3 frekuensi yang akan dominan yang tampil pada frekuensi domain. Nah, untuk yang uh, inputan pertama itu sinusoidal seperti ini, sin 2pi f kali t, kemudian yang kedua itu sama tapi dikali 0,7, terus yang ketiga itu sama juga tapi dikali 0,5. Oke, lanjut. Oke, lanjut di bagian ketiga. Di sini kita menambahkan random noise agar lebih realistis sesuai dengan data di lapangan, gitu ya. Karena data di lapangan itu tidak hanya frekuensi yang kita targetkan, tapi juga noise-noise itu akan terekam, gitu. Apa namanya? Frekuensi-frekuensi yang tidak ditargetkan juga terekam. Nah, untuk di sini saya input 0,5 saja biar tidak terlalu kelihatan noise, tapi tetap ada noise. Ya, saya input 0,5. Kemudian rumus dari nantinya itu time series-nya atau seismic trace-nya itu adalah noise ditambah dengan data asli gitu. Data yang kita target dengan ditambahkan dengan noise. Oke. Oke, lanjut di bagian yang keempat itu saya input mengenai analisis Fourier FFT, yaitu dengan rumus sebagai berikut: Y sama dengan FFT dalam kurung seismic trace, kemudian P2 dan P1-nya ini adalah bagian dari FFT. Kemudian untuk frekuensinya itu sama dengan frekuensi sampling, terus dikali dengan rumus sebagai berikut. Oke, lanjut. Saya tulis di sini itu proses filtering. Uh, nah, dalam hal ini nanti untuk F remove-nya ini disesuaikan dengan instruksi dari tugas. Nanti
untuk ngerannya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama nanti ada 10 Hz, terus eh, 30 Hz, kemudian 60 Hz. Nah, kenapa seperti ini? Itu sesuai dengan instruksi tugas di mana nantinya kita akan mengeluarkan satu frekuensi dominan. Nah, ketika sudah dikeluarkan, kira-kira setelah melalui proses IFFT, Inverse Phase Fourier Transform, nanti time domainnya setelah IFFT itu seperti apa? Jadi time domain setelah IFFT itu cuma punya dua frekuensi dominan karena sudah dikeluarkan satu frekuensi dominannya. Bisa 10, 30, maupun 60. Kita lihat nanti di plotnya. Oke, lanjut. Di sini ada eh, bagian cari indeks frekuensi yang akan dihilangkan. Itu rumusnya seperti ini. Saya toleransinya itu 2. Nah, ini toleransi itu untuk sebagai pencarian indeks dalam frekuensi gitu. Nah, dalam rumusnya itu seperti ini. Nah, kemudian saya buat salinan spektrum untuk difilter gitu. Nah, kemudian kita nolkan komponen di spektrum positif dan negatifnya. Nah, sisi positifnya itu seperti ini, dan sisi negatifnya itu seperti ini. Gitu. Oke, lanjut. Di sini yang bagian kelima, itu rekonstruksi kembali ke domain waktu menggunakan IFFT. Nah, tadi kan sudah dikeluarkan atau di-remove satu frekuensi dominan. Nah, setelah dikeluarkan, sehingga dapat time domain yang baru, lalu kita IFFT-kan dari frekuensi domain menjadi time domain yang baru. Nah, time domain yang baru ini nanti itu kita analisis perbedaannya dengan time domain yang awal sebelum FFT. Kira-kira perbedaannya seperti apa? Nanti kita analisis. Oke, lanjut. Nah, di sini ada spektrum setelah filter untuk pengecekan plot. Itu rumusnya seperti ini untuk P2-nya, terus P1-nya. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian terakhir, bagian plotting. Nah, di sini nanti saya tampilkan 4 plot. Nah, di sini ada 4 bagian. Ada 100, 100, 1000, 600. Nah, 4 plot itu apa aja? Yang pertama ada plot domain waktu yang sebelum FFT ini. Kemudian saya cepat aja di sini saya skip karena bagian plot tidak terlalu penting. Kemudian untuk plot yang kedua di sini sama time domain, tapi ini setelah IFFT. Nah, oke, lanjut. Kemudian ada domain frekuensi, plot domain frekuensi. Ini setelah FFT. Nah, yang kedua ini setelah penghilangan dari satu. Nah, ini ada bagian num, dua string. Ini fungsi dari kita menghilangkan dari satu frekuensi dominan. Oke, oke, karena semua skripnya sudah terisi semua. Untuk yang pertama, instruksi tugas yang pertama, kita analisis ketika ada satu frekuensi dominan yang kita keluarkan. Misalnya 10 Hz. Kita run. Oke, ini hasil dari plot kita, hasil dari skrip kita. Yang bagian kiri atas di sini, ini merupakan sinyal asli yang ada noise-nya. Nah, di sini bisa dilihat, ini merupakan time domain. Nah, ketika sudah dilakukan proses FFT, Phase Fourier Transform, kemudian lanjut kita ke bagian yang frekuensi domain yang warna merah ini. Nah, ini hasil dari proses FFT, Phase Fourier Transform. Nah, ketika sudah dilakukan Phase Fourier Transform, kita menemukan ada 3 frekuensi dominan, yaitu ada di frekuensi 10, terus frekuensi 30, dan juga frekuensi 60. Ini merupakan frekuensi dominan yang ada dalam sinyal ini, sinyal yang original ini. Nah, kemudian instruksi tugasnya yaitu kita keluarkan satu frekuensi dominan yang ada pada frekuensi domain ini. Misalnya tadi kita keluarkan frekuensi 10. Nah, kita lihat di sini plot ini itu cuma hanya frekuensi dominannya ada dua, ada yang 30 cuma 60. Oke, frekuensi dominan 10 itu sudah hilang karena saya remove tadi. Nah, kemudian dari frekuensi domain yang baru ini, saya lakukan IFFT atau Inverse Fourier Transform. Gitu. Kita lakukan Inverse Fourier Transform, Fast Fourier Transform akan didapatkan domain waktu lagi, gitu. Domain waktu lagi yang baru, yang dimana di sini ini cuma memuat frekuensi dominannya itu cuma yang 30 dan juga 60 itu.
Nah, ini sinyal setelah filter 10 Hz itu dihilangkan itu. Dilihat di sini ada perbedaan ya, walaupun tidak jelas ya. Bagian yang sinyal yang masih punya 3 frekuensi dominan dengan sinyal yang punya 2 frekuensi dominan ini terlihat ada perbedaan yang berbeda gitu. Nah, aplikasinya dalam teknik geofisika itu misalnya dalam metode EM. Di metode EM itu terdapat sinyal noise, sinyal yang tidak ditargetkan, yaitu power line, SUTET. Nah, SUTET ini frekuensinya itu 60 Hz gitu, atau juga 50 Hz yang ada di Indonesia. Nah, ketika sudah dihilangkan yang 60 Hz, misalnya nih, kita ganti di sini 60 Hz. Oke, setelah dihilangkan yang 60 Hz, tersisa 2 frekuensi dominan itu. Nah, bisa jadi 2 frekuensi dominan ini adalah data asli yang mau kita targetkan, kita analisis lebih lanjut gitu. Karena frekuensi yang noise, yaitu yang power line yang 60 ini sudah hilang gitu. Jadi memudahkan dalam pengolahan dan juga selanjutnya dalam interpretasi gitu. Nah, maka itulah pentingnya dari phase Fourier transform dari sinyal asli. Kemudian kita analisis FFT, kita tahu bahwa di sini ada 3 frekuensi dominan. Ketika ada sudah tahu 3 frekuensi dominan, kita tahu bahwa frekuensi mana yang akan kita hilangkan dan mana yang akan kita pertahankan, gitu. Nah, ketika sudah kita pertahankan, ketika kita perlu untuk mengembalikan ke time domain lagi, gitu, bisa melalui proses IFFT atau Inverse Phase Fourier Transform, gitu. Terlihat di sini ada 2 time domain sebelum FFT dan setelah IFFT itu ada kelihatan perbedaan. Begitupun juga ketika yang kita remove, yang nggak mau kita analisis frekuensi dominannya itu 30 Hz gitu. Seperti ini. Oke, oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai phase Fourier transform dan juga inverse phase Fourier transform, dan juga tadi kita keluarkan frekuensi dominannya. Salah satu frekuensi dominannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya eh, proses ini penting untuk bisa kita menganalisis frekuensi dominan yang mau kita olah dalam pengolahan itu, dan mana frekuensi dominan yang noise yang akan kita hilangkan dalam pengolahan, sehingga nanti akan memudahkan dalam pengolahan dan juga tidak salah, tidak misinterpretasi lanjutan gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.